Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda masyarakat Jawa Timur? Kita ketemu lagi, berjumpa kembali di PAD Cash, Pendapatan Asli Daerah Cash, podcast dari Bapenda Jatim yang luar biasa berbeda. Kami dengan mitra kami Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah cukup lengkap. Kami akan mendiskusikan dan juga menginformasikan, mensosialisasikan banyak pengetahuan-pengetahuan yang Anda juga pasti akan jadi punya nilai lain. Di antaranya pasti seputar pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah, ya utamanya yang memang menjadi core bisnisnya Bapenda Jatim. Kami langsung saja memperkenalkan tanpa berlama-lama. Nah ini Bapak Ketua Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Abdul Halim SHMH. Assalamualaikum Pak Halim. Pak Wakil Ketua di sisi sebelah kiri kami dari sisi kamera, ini ada Pak Yohanes Ristu Nugroho ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ristu, terima kasih. Kami juga memperkenalkan, ini secara singkat dan padat saja langsung karena kita sudah beberapa kali ketemu, Bu Agustin Poliana. Oke, di seberang Bu Agustin ada Pak Fauzan Fuadi, kemudian sehat Pak Fauzan, terima kasih. Kemudian kami juga memperkenalkan Bapak Haji Muhammad bin Muafi Zaini MPSDM MPDI, Gus Mama, terima kasih sudah hadir. Pak Reno, yang juga sudah hadir Pak Reno Zulkarnain SIP, terima kasih Pak Reno. Kami juga ke Gus Hilmi yang juga sudah hadir, terima kasih Gus Hilmi. Pak Suyatni Priasmoro, terima kasih. Pak Agung Supriyanto, terima kasih. Bapak Dr. Haji Akik Zaman, luar biasa, penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Bapak. Kemudian juga Pak Gatot Supriyadi sudah hadir, tentunya yang juga selalu hadir bersama Bapenda Jatim, Pak Hulem. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Hulem. Sudah siap rasanya di sana Pak Hulem? Oke. Tanpa berlama-lama kita akan membahas sebuah topik Bapak Ibu dan juga masyarakat Jawa Timur yang mungkin Anda agak sedikit, mungkin kalau yang dalam hal ini belum mengetahui bahwa ternyata kalau di retribusi itu berbeda dengan pajak daerah yang ada tarifnya. Ada, pajak daerah juga ada tarifnya tapi retribusi berbeda. Nah kami akan memperbincangkan urgensi penyesuaian tarif retribusi daerah terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, retribusi daerah ini kan memang agak unik ya sifatnya, tidak seperti pajak daerah yang bersifat mengikat. Nah, kemudian kalau retribusi daerah ketika kita dapat pelayanannya dibayarkan dan juga mungkin banyak perangkat daerah setelah kita menetapkan atau merancang perda ini kemarin kemudian ketemu nih Pak bahwa ternyata ada yang sedemikian tahun belum menyesuaikan tarif retribusinya sehingga kecil terus gitu. Kemudian akhirnya juga jadinya nominalnya juga jadi kecil. Kalau gambaran Pak Ketua seperti apa? Terima kasih Mas Yudi. Jadi syukur alhamdulillah memang Komisi C yang diberikan tugas oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka membahas raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2023 ini tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi bahwa ada ribuan lampiran perangkaan dalam rangka untuk menyesuaikan retribusi yang ada di setiap perangkat daerah. Maka kenapa penting dituangkan di dalam raperda tersebut supaya ada penyesuaian-penyesuaian sehingga kemudian ini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang betul-betul dibutuhkan oleh provinsi ketika kemudian implementasi Undang-Undang 122 itu akan diberlakukan di tahun 2025, Mas Yudi. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Cukup lugas, singkat, padat, jelas yang disampaikan Pak Ketua bahwa sebetulnya penting untuk ada penyesuaian tarif nih, penting juga untuk retribusi dioptimalkan. Kalau dari sisi Pak Wakil Ketua silakan Pak. Menurut kami sama, jadi memang ada beberapa retribusi yang mungkin sudah lama, artinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian perlu disesuaikan tarifnya, nah, itu memang harus disesuaikan, tapi di satu sisi pelayanannya juga ditingkatkan. Betul. Dan membuat perda itu kan nggak gampang, artinya yang betul-betul dikaji, disesuaikan, karena belum tentu nanti 5 tahun ke depan kita ada penyesuaian lagi. Ya.
Betul sekali. Prosesnya lama sekali perda itu, sehingga memang sekali kita membuat perda betul-betul dianalisa yang matang, dikaji yang matang, sehingga tidak kemudian dalam kurun waktu katakanlah beberapa tahun ke depan itu masih relevan. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Wakil. Ini menarik. Saya ke Bu Agustin dulu. Silahkan Bu Agustin, mungkin punya pandangan bagaimana Bu? Sebetulnya memang penting kan nih, urgent juga gitu retribusi. Kayak selama ini mungkin tidak dipandang menjadi primadona. Semua primadonanya menyorotnya ke pajak daerah. Kalau Bu Agustin? Ya memang pajak itu kan memang idola, tapi retribusi tidak kalah pentingnya karena semuanya sekarang itu yang bisa dipungut adalah dari retribusi. Baik, mohon izin untuk didekatkan sedikit Bu Agustin. Ya, jadi memang retribusi yang harus kita tingkatkan karena memang mau tidak mau pendapatan bukan hanya dari sektor pajak saja. Semuanya harus menarik kepada masyarakat itu harus pakai retribusi. Ya. Dan itu harus ditingkatkan karena ada cantolan hukumnya dari pusat sampai daerah. Begitu. Baik, karena sebetulnya Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi C juga bahwa memang retribusi ini kemudian bisa diharapkan kembali, meskipun lewat PAD, tapi kembali manfaatnya untuk kami untuk bisa mengupgrade lagi tadi layanan. Kecuali BLUD, kalau BLUD yang juga kebetulan di perda kita memang harus kemudian kembali masuk ke retribusi Pak ya. Jadi ini menarik. Kalau Pak Fauzan melihatnya silakan. Iya, kewajiban membayar retribusi ini kan sebetulnya pendekatannya logika mirip-mirip logika bisnis ya. Ada yang diberikan, ada yang didapatkan. Dan bisa berkali-kali. Kalau pajak ini kan untuk satu nilai objek, untuk satu objek ya sekali dalam setahun. Bedanya di retribusi kan nilai ekonominya lebih mirip kayak bisnis, sehingga ya memang ada harga ya ada barang, ada rupa ya ada fasilitas yang saya kira itu yang penting berimbang lah. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Saya ke Gus Mama. Gus, gimana Gus? Ya, retribusi. Ya, saya pikir retribusi ini menarik seperti yang disampaikan Mas Fauzan tadi. Jadi dia berbasis pelayanan. Dan saya pikir tidak akan ada masalah. Saya berkaca sederhana saja nih Mas. Parkir saja itu macam-macam. Ada yang Rp3.000 untuk mobil, ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000. Dan nyaris tidak pernah ada komplain. Semua ada segmennya masing-masing. Jadi saya pikir dengan kenaikan retribusi selama diimbangi dengan pelayanan, itu tidak akan ada masalah yang besar bagi masyarakat. Baik, terima kasih Gus. Mama, berarti sekali lagi juga ketika penyesuaian tarifnya memang kita wajib untuk sesuaikan atau katakanlah kita mau menaikkan nilai tarifnya, kembali nilai manfaatnya juga harus kita tingkatkan. Silahkan Pak Rino. Oke, Mas Yudi, karena retribusi ini atas jasa dan banyak pemberian izin itu tadi, saya rasa sudah waktunya juga untuk ditingkatkan retribusi ini. Apapun judulnya, PAD kita di kemudian hari kan akan berkurang dengan adanya peraturan pemerintah pusat. Jadi ini harus ditingkatkan betul ini terkait retribusi dan harus juga diikuti terkait dengan pelayanannya. Baik, terima kasih Pak Reno. Saya ke Pak Suyatni, silakan Pak Yatni. Ya, seiring perkembangan tahun tentu penyesuaian retribusi menjadi penting. Masyarakat Jawa Timur antara lain harus mengerti orang sakit, yang dimaksud retribusi antara lain orang sakit kalau bayar di rumah sakitnya pemerintah itu retribusi. Anda ke Dr. Sutomo, Anda rumah sakit Sudono Madiun itu kalau sakit Anda bayar, namanya bayarnya itu retribusi. Ya ini retribusi itu nanti dari rumah sakit pada akhirnya dikembalikan lagi untuk pelayanan rumah sakit itu, tidak kemana-mana. Kalau dari sisi rumah sakit, kemudian parkir juga bagi hasil dengan kabupaten kota retribusi. Tetapi juga pemerintah secara bersama perlu memikirkan, ada yang merasa sudah parkir ini berlangganan, tapi kok di lapangan juga harus ke sana sini. Ini bagaimana ini sebenarnya nanti penataan? Saya kira itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah secara bersama. Terima kasih. Saya mencatat ada pembenahan tata kelola yang juga kemudian harus ditingkatkan, yang disampaikan Pak Suyatni mungkin terkait retribusi. Kalau tadi yang disampaikan Pak Yatni di depan juga khusus rumah sakit memang saat ini BLUD sudah harus juga masuk ke atau dicatat sebagai retribusi. Tapi kalau BLUD pada saat yang kita tahu bahkan mungkin nanti juga tidak ada permasalahan atau tidak ada perbedaan Pak Ketua, Pak Wakil bahwa
tetap nanti secara sistem tidak lewat PAD tapi langsung bisa digunakan. Hanya pencatatannya saja yang dimasukkan ke dalam retribusi. Gus Ilmi silakan. Ya kalau saya untuk retribusi perizinan pertambangan itu banyak yang terlewatkan itu Pak Yudi. Iya. Karena saya setiap keliling ke daerah-daerah itu mesti pertanyaannya gimana Gus caranya biar mudah perizinan pertambangan ini biar langsung tembus ke provinsi. Ya. Itu yang perlu diberikan solusi gimana caranya agar dimudahkan. Oke. Mungkin itu Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Hilmi atau Gus Hilmi, memang menarik karena retribusi ini ada retribusi jasa usaha umum dan perizinan tertentu, termasuk perizinan tambang. Kami persilahkan mungkin Pak Aki silakan. Ya, kalau disebut bahwa menghimpun retribusi itu kurang bersemangat karena nilainya kecil, ada juga benarnya tetapi tidak sepenuhnya. Jadi retribusi itu yang terjadi di mana-mana justru tingkat kebocorannya sangat tinggi. Sangat tinggi tingkat kebocorannya, bahkan lebih dari 50%. Baik. Karena itu tidak kecil menurut saya kalau dikelola dengan manageable. Tidak kecil, hanya tergantung bagaimana kita punya goodwill untuk menjadikan retribusi ini sebagai tambahan dari pendapatan itu. Tentu pelayanan pasti, tanpa itu pun kita tetap mengeluarkan pelayanan terhadap berbagai area publik. Jadi lebih bagus manajemennya dikelola dengan baik, tingkat kebocoran ditekan serendah-rendahnya, lalu pelayanan digalakkan sehingga nanti bagaimana sekarang orang yang membayar retribusi itu tahu kok bahwa ini tidak masuk ke negara. Ini masuk ke kantong-kantong pribadi misalnya. Tentu ada retribusi yang pasti masuk ke negara kalau disertai dengan tata administrasi yang baik. Misalnya diikuti dengan kupon, diikuti dengan apa yang memang memastikan bahwa itu masuk ke dalam kas daerah. Atau dengan model model pengelolaan yang menggunakan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Aki, menarik Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, bahwa memang sebetulnya di retribusi sudah ada pada saat penetapannya harus diterbitkan SKRD, jadi atau yang dipersamakan. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Aki, untuk mencegah kebocoran-kebocoran itu, dan sebetulnya prinsipnya tata kelola, sekali lagi seperti disampaikan Pak Suyatni tadi, tata kelola sistem yang juga harus kemudian harus betul-betul ditingkatkan agar sekali lagi kalau mau mengoptimalkan sesuatu, kemudian ada kajian yang kita buat dan implementasinya lewat sistem tata kelola yang baik begitu. Nah, kalau Pak Agung sendiri bagaimana Pak Agung? Iya, makasih Mas Yudi. Saya sepakat bahwa retribusi ini juga salah satu penopang untuk peningkatan pendapatan di daerah. Karena ada pembeda antara pajak dengan retribusi. Kalau retribusi itu kan arahnya mendapatkan sesuatu jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, hampir semua lini ini kan pemerintah daerah telah memberi jasa, baik itu di kesehatannya, wisata, maupun sektor-sektor yang lain plus masalah perizinan. Nah, kami melihat akselerasi untuk meningkatkan retribusi di daerah ini, nah, saya melihat belum maksimal. Sebagaimana contoh yang disampaikan Gus Mamak tadi itu, parkir itu kan memang domainnya kabupaten maupun kota. Nah, dan 35% itu jasa retribusi dari parkir ini kan di kota maupun kabupaten kan belum dimaksimalkan. Nah, setelah dulu pernah kita rapat koordinasi dengan Bapenda ini, tidak semua kabupaten dan kota itu melakukan jasa parkir sebagaimana daerah-daerah lain. Lah oleh sebab itu ini kan satu objek aset yang menurut saya itu pihak Bapenda untuk bisa melakukan sinergisan dengan kabupaten dan kota. Saya pikir itu Mas Yudi. Menarik Pak Agung, menarik sekali bahwa
ada misalnya retribusi parkir di tepi jalan umum begitu menurut nomenklatur yang ada di peraturan atau perundangan kita, bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum memang punyanya kabupaten kota Pak, tapi bisa dikerjasamakan lewat PP 35 2023 sehingga bahkan jauh sebelum ada PP, sebelum ada HKPD, ini kan kita sudah mengakomodir dan punya satu-satunya hanya Jawa Timur yang memiliki inovasi kerjasama parkir secara berlangganan. Dan kemarin kebetulan saya Pak yang mengampu. Nah jadi beberapa saat yang lalu kita sudah rapat bersama Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama membuat telaahan, buat analisa bahwa memang ini masih sangat potensial secara optimalisasi PAD dan juga masih dimungkinkan. Hanya, nah kebetulan kita di Sidoarjo Pak, jadi memang ada kemudian ada yang sempat menjadikan kemudian tadi kebocoran disampaikan Pak Aki ini, kemudian terbitlah keputusan MA saat itu yang menggugurkan secara jurisprudensi di Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik. Sehingga, nah mungkin dari sini nanti tata kelolanya yang diperbaiki sehingga ketika terjalin lagi kerjasama parkir, misalnya dalam hal ini kita contohkan parkir ya, tidak terjadi lagi Bu. Jadi tidak terjadi lagi kemudian jukir-jukir yang sudah official tapi ternyata masih nakal. Nah itu kan berarti harus ada punishment tuh teman-teman dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang menjadi kerjasama. Baik. Waduh, untung nggak ada mikrofonnya nanti Bu Agustin. Tapi oke. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot gimana Pak Gatot terkait retribusi? Terima kasih. Kembali lagi mengenai parkir ya, saya sepakat mungkin satu apa yang disampaikan Pak Switani tadi. Ya. Harus bisa dibedakan. Suatu misal ambulan masuk itu harus nggak sama. Di rumah sakit ya. Yang kedua mungkin waktu parkir itu kan juga ya, itu kan apa yang disampaikan Pak Hujan tadi kan bulanan juga ya. Ya. Tapi teman-teman orang itu enggak dengan sukarela tetap dikasih. Jawa-Jawa noto atau apa itu kan ada, ini kan tinggal pelayanan aja. Dan banyak sekali itu juga anak-anak parkir itu banyak sekali yang kena, yang belakang-belakang arti narik sih gak bener itu kasihan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Kami persilakan Pak Hulem. Ya, terima kasih. Retribusi memang pendapatan yang mungkin dianggap kalau sudah ada pendapatan yang lain yang luar biasa, seakan-akan perhatiannya kurang. Nah, dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 itu juga sangat baik, kita sudah diawali untuk menertibkan retribusi dan sudah ada perda baru, regulasinya sudah disiapkan agar pertama diterapkan sesuai dengan perda yang baru, yang kedua ditertibkan di disiplin. Tadi teman-teman menyinggung masalah parkir. Memang retribusi ini memang kecil, dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya kalau sudah banyak akhirnya ya besar. Sebagaimana parkir yang mungkin sempat parkir berlangganan dan itu nilainya luar biasa. Begitu tidak ada parkir berlangganan kemudian diserahkan kepada kebocoran akhirnya enggak menjadikan pendapatan asli daerah yang sangat menggiurkan. Padahal pada saat dijadikan itu luar biasa. Dan sekarang di daerah-daerah sekarang juga bingung bagaimana retribusi ini juga parkirin juga bisa mendongkrak pendapatan asli daerahnya masing-masing. Tapi kalau tidak manage dengan bagus, kemudian ya dibiarkan kepada ada yang preman-preman parkir itu saya pikir ya tidak menguntungkan bagi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Maka selayaknya pemerintah provinsi sudah mendisiplinkan untuk penggunaan retribusi ini, yang mana ada OPD juga yang ogah-ogahan, artinya berat untuk memperlakukan retribusi baru ini. Bahkan retribusi yang sudah bertahun-tahun
diberlakukan dengan alasan ya entah kurang ada tekanan dari OPD terkait masalah pelaksanaan retribusi ini. Demikian Pak Sidi. Terima kasih Pak Fulem, menarik. Mungkin sebelum menuju ke Pak Ketua untuk merangkum, bahwa memang betul yang disampaikan Pak Fulem, Pak, betapa pendapatan asli daerah di kabupaten kota menjadi terdongkrak dengan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, sehingga ini juga salah satu yang patut terus kita betul-betul bawa bersama, sehingga pemerintah kabupaten kota menjadi terbantu karena kerjasama fasilitasi menggunakan database kami Pak, Bapenda Jatim dan juga Polda dalam hal ini di kantor bersama Samsat. Namun mungkin nanti tata kelola atau skemanya yang mungkin perlu kita perbaiki bersama Bapak. Mungkin akan ada opsi dan lain sebagainya sehingga menjadikan masyarakat Jawa Timur mengakomodir apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi untuk meningkatkan layanan. Nah, layanannya meningkatkan kan dengan sistem tata kelola yang baik, maka kemudian bisa jadi meningkat. Silahkan Pak Ketua untuk menutup ini semua. Baik, terima kasih Mas Yudi. Jadi retribusi itu kembali saya ingin menyampaikan ada dua hal. Pertama dalam rangka untuk sumber pendapatan dan tentu untuk membiayai pemerintahan dan melakukan pembangunan di daerah tersebut ya. Kemudian yang kedua bahwa retribusi ini juga sebagai instrumen dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah itu. Maka oleh karenanya saya kira sekarang ini ada payung hukum yang baru. Memang penomorannya masih menunggu evaluasi dari Mendagri. Ini peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini juga menyesuaikan. Nah, terkadang memang ada sempat selentingan kenapa kemudian perangkat daerah ini agak mengenyampingkan persoalan retribusi ini. Karena memang nominalnya kecil memang Mas Yudi. Tetapi sekali lagi dengan penyesuaian-penyesuaian yang hari ini dilakukan dan sudah terakomodir di dalam perda retribusi daerah dan pajak daerah itu, maka saya kira ini sesuatu hal yang baru dan kemudian pasti harus dilihat bahwa perangkatnya juga menyesuaikan dengan perkembangan seperti sekarang ini, Mas Yudi. Baik. Terima kasih Bapak Ketua Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tadi secara komprehensif juga sudah di resume beliau dan mudah-mudahan dari sini kita bisa tahu bersama, ada pengetahuan dan nilai bersama bahwa memang retribusi daerah ini juga patut dioptimalkan sebagai ini penopang PAD juga Pak, pendapatan asli daerah di Jawa Timur, sehingga tadi juga ketika PAD meningkat pasti apapun yang menjadi kemaslahatan untuk masyarakat tentunya infrastruktur jalan, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya bisa terwujud. Tidak hanya mungkin dari sektor pajak daerah saja. Dan ini adalah akhir dari episode atau juga diskusi ini di PADcast kali ini. Kami berterima kasih Anda yang punya kritik, saran dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan terkait topik, tema, dan lain sebagainya, silahkan drop saja komen Anda di YouTube channel official Bapenda Jatim. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.